Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Widya Konita dengan NIM D22-2018-025550 dari kelas D2241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Faktor Resiko Penularan Penyakit Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bagian pendaftaran pasien berdasarkan karakteristik dan literasi petugas rekam medis tentang penyakit tuberkulosis di RSUD KRMT Wangsanegoro, Semarang tahun 2020. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, salah satu penyakit penular yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia adalah tuberkulosis. Walaupun upaya pengendalian dengan strategi DOTS, Direksi Observed Treatment Short Course, telah ditetapkan di banyak negara sejak tahun 1995. Kementerian RI tahun 2014, tuberkulosis TB paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis Mycobacterium tuberculosis. Kasus tuberkulosis TB saat ini masih ditemukan terutama di negara-negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang menular dan bila diderita oleh orang yang usia produktif akan dapat menularkan produktivitas kerja, menurunkan produktivitas kerja sehingga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat maupun berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Dalam hal ini, saya meneliti mengenai faktor risiko gangguan kesehatan pada petugas rekam medis di unit pendaftaran pasien karena banyak sekali petugas yang terpapar dikarenakan dampak dari yang menelan banyak korban sehingga gugur dalam hal ini. Dampak risiko TBC yang ditimbulkan menjadi faktor utama dalam penanganan pasien di garda terdepan di bagian pendaftaran. Oleh karena itu, saya ingin meneliti sejauh mana paparan ini dapat berdampak besar bagi petugas rekam medis, terutama petugas rekam medis di unit pendaftaran pasien di RSUD KRMT Wangsanegoro, sehingga dapat meminimalisir terjadinya paparan atau resiko tertularnya TBC. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran atau hasil analisis karakteristik dan literasi petugas rekam medis tentang penyakit tuberkulosis dan resiko penularannya di RSUD KRMT Wangsanegoro. Tujuan umum mendeskripsikan atau menganalisis karakteristik dan literasi petugas rekam medis di bagian pendaftaran tentang penyakit tuberkulosis dan risiko penularan di RSUD KRMT Wangsanegoro Semarang sejak Februari 2020 hingga Mei 2020. Tujuan khusus mendeskripsikan gambaran jumlah kasus pasien TBC di RSUD KRMT Wangsanegoro Semarang berdasarkan data rekam medis tahun 2018 hingga tahun 2020. 2. Mendeskripsikan gambaran jumlah kasus TBC pada petugas Rumah Sakit KRMT Wangsanegoro Semarang. 3. Menganalisis resiko penularan penyakit tuberkulosis pada petugas rekam medis di RSUD KRMT Wangsanegoro Semarang berdasarkan karakteristik dan literasi petugas rekam medis tentang penyakit tuberkulosis dan risiko penularannya. Keaslian penelitian. Yang pertama, Zahra Zetira dan Mary Indasari. Judul Penatalaksanaan Kasus Baru TB Paru dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga. Metode studi ini merupakan laporan kasus data primer diperoleh melalui anamnesis, autoanamnesis dan aloanamnesis dari anak pasien. Variabel bebas penatalaksanaan kasus baru TB paru, variabel terikat kedokteran keluarga. Yang kedua yaitu Hidayah Karunia, peneliti Hidayah Karuniawati, Arifah Sri Wayuni, Heni Mirawati, Suryani Sulistyorini. Judul Pengetahuan dan Perilaku Pasien Tuberkulosis terhadap Penyakit dan Pengobatannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis terhadap penyakit dan pengobatannya. Variabel bebas, variabel pasien yang terpapar tuberkulosis dan variabel terikat pengobatan pasien yang terpapar tuberkulosis. Yang ketiga yaitu Nurul Husna, Mukhtar Dedi, dan Hermawan Yulistiani. Judul gambaran faktor risiko timbulnya tuberkulosis paru pada pasien yang berkunjung ke
Unit Dots RSUP Dr. M. Jamil Padang tahun 2015. Metode penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan desain cross-seksional yang telah dilakukan di instalasi rekam medis RSUP Dr. Jamil Padang dan Unit Dots RSUP Dr. M. Jamil Padang dari Januari sampai Oktober 2015. Variabel bebas resiko timbulnya tuberkulosis pada pasien yang berkunjung. Variabel terikat Unit Dots RSUP Dr. M. Jamil Padang. Yang keempat yaitu peneliti Joko Waksito. Judul hubungan antara sikap tentang tuberkulosis dan perilaku pencegahan tuberkulosis pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pelem Kabupaten Wonogiri 1 Mei 2019. Metode peneliti ini menggunakan rancangan cross-seksional di mana pengukuran variabel dilakukan satu kali. Variabel bebas hubungan antara sikap tentang tuberkulosis, variabel terikat perilaku pencegahan tuberkulosis pada masyarakat. Yang kelima yaitu Teresia Debbie Ruslina. Judul tinjauan penyakit yang diderita petugas rekam medis di unit kerja rekam medis RSUD Tarakan Jakarta 2005. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran hasil penelitian kemudian ditelaah sesuai dengan teori yang terkait. Variabel bebas penyakit yang ditimbul dari penularan pasien terhadap petugas rekam medis. Variabel terikat faktor resiko yang menyebabkan penularan pada petugas rekam medis. Persamaan yang pertama yaitu diagnosis kasus baru TB. Perbedaan studi ini merupakan laporan kasus. Yang kedua, persamaan kesehatan kerja pada petugas. Yang perbedaannya yaitu petugas kebersihan yang ada di RSUD Tugurejo Semarang bukan berasal dari rumah sakit itu sendiri, tetapi berasal dari dua perusahaan jasa berbeda yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan pembersihan atau yang disebut sebagai cleaning service. Yang ketiga persamaannya, pemantauan kami merencanakan untuk memantau dan mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan penyakit TBC. Perbedaannya, pemantauan dan mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan penyakit akibat kerja pada unit rekam medik. Pemantauan ini dilakukan dengan metode walkthrough survei dengan menggunakan kuesioner dan checklist. Yang keempat yaitu persamaannya kesehatan dan keselamatan kerja. Perbedaannya, jenis penelitian dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode observasi dan pendekatan cross-seksional. Yang kelima, persamaan penyakit yang diderita petugas rekam medis di unit kerja rekam medis. Perbedaannya, penyakit yang dialami oleh petugas rekam medis antara lain sinusitis, bronkitis, pneumonia, ISPA, TBC, low back pain, bronkopenia, cold, sepalgia. Bab kedua, kajian pustaka. Ini adalah kerangka teorinya. Dan ini adalah kerangka konsepnya. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Ruang lingkup. Peneliti ini dilakukan di unit rekam medis RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang pada Mei 2020. Penelitian ini mengenai faktor risiko gangguan kesehatan petugas rekam medis di bagian pendaftaran terhadap penularan TBC di Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Semarang pada tahun 2020. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran hasil penelitian kemudian ditelaah sesuai dengan teori yang terkait di unit rekam medis di pendaftaran pasien RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Variabel penelitian. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang diteliti adalah penyembuhan pemulihan kondisi pasien dengan cara PMO. Yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesembuhan penderita penyakit TBC. Ini yaitu definisi operasionalnya.
Yang pertama yaitu variabel dukungan keluarga. Definisi operasional. Usaha yang diupayakan akan oleh semua anggota keluarga untuk mensupport penderita TBC dalam kesembuhannya. Skala ordinal. Yang kedua yaitu sikap PMO. Reaksi atau respon PMO tentang peran PMO pada penderita dengan pengobatan strategi. Skala yaitu ordinal. Yang ketiga, praktik atau perilaku PMO. Tindakan dilakukan oleh PMO terhadap penderita dengan pengobatan strategi DOTS. Skala ordinal. Yang keempat, kesembuhan. Pasien yang telah menyelesaikan pengobatan strategi DOTS secara lengkap dan memeriksa dahak paling sedikit 2 kali berturut-turut, yaitu pada akhir bulan kedua dan akhir bulan ke-6, dan dinyatakan sembuh atau tidak sembuh oleh dokter berdasarkan catatan rekam medik. Skala nominal. Populasi dan sampel. Populasi merupakan objek penelitian yang akan diteliti. Pada peneliti ini yang menjadi populasi adalah unit rekam medis dan petugas rekam medis di bagian pendaftaran RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang yang pernah terpapar atau tertular virus TBC pada bulan Februari sampai bulan Mei 2020. Sampel. Sebagian populasi yang menjadikan wakil untuk diteliti dan diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang ada. Sampel penelitian ini adalah sebagian petugas rekam medis pada petugas bagian pendaftaran yang tertular virus TBC yang dapat mewakili karakteristik populasi yang ada. Cara teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara non-probability paling insidental adalah sampel diambil dari petugas yang positif tertular virus TBC pada saat penelitian berlangsung. Pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Tanya jawab dengan responden melalui pedoman wawancara seperti terlampir guna untuk mendapatkan informasi yang jelas. Yang B, observasi. Pengamatan terhadap cara kerja dan kegiatan dalam pengelolaan rekam medik di bagian pendaftaran pasien yang positif tertular virus TBC di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Pengolahan data. Yang pertama itu editing. Editing adalah pengecekan jumlah kuesioner dan kelengkapan data, diantaranya kelengkapan identitas lembar kuesioner dan kelengkapan isian kuesioner, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dilengkapi secara segera oleh peneliti. Yang kedua itu coding 44. Coding adalah pemberian kode merupakan angka untuk memudahkan pengelolaan data. Angka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada pertanyaan tingkat pengetahuan 0 dan 1. Angka 1 untuk menjawab dan sesuai dengan ketentuan benar, dan angka 0 untuk jawaban yang tidak memenuhi ketentuan tidak benar. Angka yang digunakan untuk pertanyaan tentang sikap dengan kategori mendukung dan kurang mendukung dengan skor 1-5 untuk menjawab jawaban baik, dan angka 5 untuk jawaban sangat setuju. Yang keempat untuk jawaban setuju, 3 untuk jawaban kurang setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, dan 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Dan untuk pertanyaan tentang perilaku digunakan angka 0 dan 1. Untuk jawaban baik angka 1 untuk jawaban ya, dan 0 untuk jawaban tidak. Tabulating. Tabulasi adalah pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dimasukkan dalam tabel yang sudah disiapkan. Setiap pertanyaan yang sudah diberi nilai hasilnya dijumlahkan dan diberi kategori sesuai dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner. Entrying. Entry adalah pemasukan data yang diperoleh menggunakan fasilitas komputer dengan menggunakan sistem atau program SPSS 16.00 for Windows. Yang G yaitu analisis data. Pada penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis dengan rumus chi-square yang diolah menggunakan SPSS 16.00 for Windows. Pada penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis dengan rumus chi-square yang diolah dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Analisis yang pertama yaitu analisis univarian. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan setiap variabel penelitian dan hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Yang kedua yaitu analisis bivarian.
Analisis digunakan untuk menguji hubungan dua variabel dengan chi-square test. Variabel bebas yaitu pengetahuan sikap dan praktik atau perilaku PMO dengan variabel terikat yaitu kesembuhan penderita penyakit TBC. Dengan HA yaitu ada hubungan pengetahuan sikap dan praktik atau perilaku PMO dengan kesembuhan penderita penyakit TBC. HO yaitu tidak ada hubungan pengetahuan sikap dan praktik atau perilaku PMO dengan kesembuhan penderita penyakit TBC. Terima kasih.